Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Sepertinya masih belum semangat nih. 2 kali tepuk semangat ya. Contoh yang Bapak. 2 kali tepuk semangat. 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 Seperti itu ya. Mari, yuk siap kita. 2 kali tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi pembelajaran kita setidaknya sudah sangat termotivasi pada pagi hari ini. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang sistem pernafasan. Ya, kalian juga sudah lihat di situ ada alat peraga namanya adalah HURES. HURES itu singkatan dari Human Respiratory System Suitcase. Itu buatan Bapak sendiri ya. Nanti kita akan belajar dengan menggunakan alat peraga itu. Ya, kita coba sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan alat peraga HURES, peserta didik dapat menganalisis sistem pernafasan beserta penyakitnya. Kemudian pembelajaran ini juga akan dilengkapi dengan model pembelajaran abad 21 karena di alat peraga HURES ini juga sudah ada QR barcode-nya. Coba Bapak mau cek, semuanya sudah bawa Android, nak? Coba diangkat Android-nya. Ya, alhamdulillah. Sudah ya? Kita mau coba yang pertama. Alat pernapasan. Di alat pernapasan ini kalian sudah tahu ya, dimulai dari hidung sampai ke bagian terakhir adalah paru-paru, sampai di bagian paru-parunya. Kemudian setelah itu di alat pernapasan ini ada mekanisme pernapasannya. Pernapasan itu ada mekanismenya, ada 2 ya. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada berarti yang berkontraksi adalah otot-otot antar tulang rusuk atau tulang dada. Sedangkan pernapasan perut berarti yang bekerja itu adalah otot-otot diafragma. Nah, nanti kalian akan belajar kelompok. Bapak bagi kelompoknya. Ini duduknya masih belum per kelompok ya. Nanti silakan kalian berkelompok. Jadi, mekanisme pernapasan dadanya dimulai dari ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu berarti fase memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita. Caranya bagaimana? Kemudian fase ekspirasi berarti mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh kita, ya. Kemudian ada pernapasan perut. Pernapasan perut itu berarti yang berfungsi adalah otot-otot diafragma. Baik, sekarang coba kalian, kita akan bekerja dalam kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan bergerak. Iin ke arah sana, Bintang ke sini. Kemudian Adel ke sini, kemudian Jackie ke sana, silakan ya, sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, dengarkan instruksi dari Bapak ya. Instruksinya adalah, perhatikan di sini nak ya. Saya akan perkenalkan alat peraga ini, namanya adalah HURES. Nih, alat peraga HURES. Ada komponen penting pada pembelajaran alat peraga ini ya, berbentuk seperti koper ya, bentuknya seperti koper. Ada pembelajaran yang paling pentingnya ini tentang pernapasan dada dan perutnya. Kemudian yang ini, nah masa seperti Anda adalah masa coba-coba, trial and error. Pak, saya mau coba merokok seperti kita mau lihat nanti apa akibatnya ketika di paru-paru kita sudah kontaminasi dengan asap rokok ya. Kita mau lihat. Kemudian di pembelajaran abad 21 kalian akan menyeken, nanti di sini ada QR barcode, kemudian nanti akan kalian scan, kalian bisa akses pembelajarannya di situ dan bisa pembelajaran dengan model student center. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dalam bentuk apa? Belajar kelompok. Semuanya sudah siap anak-anak? Sudah. Kalau sudah siap, Bapak minta tolong silahkan mulai dari kelompok sini, silahkan scan barcode-nya terlebih dahulu. Silahkan bergerak nak, scan barcode-nya. Silakan. Dari Adel, silakan scan barcode-nya. Oke, di scan barcode-nya. Silakan, agak santai ya. Ya, di scan barcode-nya. Iya, silakan di open ya. Saya minta tolong semuanya dalam posisi rotate landscape ya. Jadi sehingga pada saat kalian mau melihat materi itu, wah ini jelas nih seperti itu ya materinya. Bisa dilihat kurang lebih dia materinya seperti ini nanti ya. Nah, yang ini ya, QR barcode-nya nanti bentuknya seperti ini. Silakan diakses, ada handout-nya, ada modul, di situ ada SOP-nya ya. Kemudian ada evaluasi dan contoh dalam bentuk video. Silakan selanjutnya. Lanjut, nak. Untuk menyekan barcode-nya,
Silakan langsung P-nya. Yang belum scan barcode, Bapak minta tolong scan dulu. Ya, baik kelompok 3 maupun kelompok 2, scan barcode-nya dulu, Nak. Ya, silakan. SOP-nya ada di modul, ya. SOP-nya ada di modul. Silakan. Saya demonstrasikan dulu ya. Caranya bagaimana? Ya, bagian yang kuning ini merupakan diafragmanya, ya. Nah, silakan kalian seperti ini kan. Nah, kembang kempis ya. Jadi balonnya di sini memang Bapak pilih yang bermotif ada bulat-bulatannya. Ini menandakan apa? Balonnya itu berarti alat pernapasan apa namanya? Organ apa, Nak? Paru. Sedangkan yang bulatan putih-putih namanya apa, Jackie? Alveolus. Tepuk tangan untuk Jackie Afrizal. Bagus ya. Coba diperagakan oleh siapa yang mau memperagakan? Husen? Boleh. Silakan. Yang lain mengamati ya. Nah, ini merupakan mekanisme pernapasan perut ya. Mekanisme pernapasan perut. Ya, terima kasih Husen. Ya. Tolong Nak, ini kan dipompa sampai hidup ya, sampai benar-benar hidup. Ini bintang silahkan dipegang, pastikan dia benar-benar hidup, baru nanti kita masukkan ini ya. Ya, nyesep dia, biarkan dia nyesep. Terus, berlubang ya. Sudah mulai berkabut ya. Nah. Nah, itu sudah mulai berkabut ya. Kemudian nanti bisa kita lihat anak-anak mungkin agak ke situ ya. Nah, ya. Jadi bisa kita lihat bagian yang sini asapnya akan masuk ya. Ya. Asapnya akan masuk kemudian akan mengontaminasi kapas. Nah, sudah cukup ya, cukup. Silahkan dibuka. Mengontaminasi kapas ya. Ini kita cabut. Dimatikan ya. Coba dimatikan. Jangan dihidupkan. Nah, bisa dilihat di bagian sini ya. Ini kita keluarkan lagi. Kapasnya akan berwarna kuning atau kehitaman itu ya. Kuning atau kehitaman. Nah, inilah sama halnya pada saat kita merokok seperti itu yang terjadi di dalam paru-paru kita. Seperti itu ya. Jadi Bapak rasa dengan adanya alat peraga ini sangat membantu kita semua ya. Supaya kita sedini mungkin itu menjauhi atau menghindari yang namanya rokok. Ya, setuju semuanya anak-anak? Setuju. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Dengan adanya inovasi Hures ini lebih efektif yang membuat saya lebih mengerti. Karena di sini inovasi Hures ini menggunakan barang-barang bekas atau limbah yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dan juga inovasi Hures ini menggunakan sistem QR barcode yang mudah kita aplikasi menggunakan Android kita masing-masing. Jadi tidak tertuju pada suatu praktik ke depan, tetapi kita dapat mengaksesnya menggunakan Android yang sudah kita punya masing-masing. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Saputra. Saya salah satu guru dari SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi, mengampu mata pelajaran biologi. Hal ini menjadi inspirasi bagi saya munculnya karya inovasi yang bernama Hures. Hures adalah akronim dari Human Respiratory System Suitcase. Ada beberapa alasan mengapa saya membuat ini. Yang pertama itu adalah karena di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi merupakan SMA dengan memfasilitasi peserta didik dengan program pembelajaran IPA dan IPS. Kebetulan saya mengajarkan di biologi ini adalah biologi lintas minat untuk kelas 11 IPS. Jadi pada saat pembelajaran tersebut, materi pertama di semester genap ini adalah tentang sistem pernafasan. Di sistem pernafasan, ketika saya belajarkan kepada peserta didik dengan metode ceramah, kemudian dengan menggunakan slide saja, ternyata peserta didik
masih kurang antusias untuk belajar. Dan dilihat dari hasil belajarnya juga rendah. Sehingga saya coba ini bagaimana caranya supaya peserta didik tersebut itu dapat lebih memahami materi, kemudian mengerti mekanisme dari apa yang saya ajarkan. Dengan demikian lahirlah alat peraga ini yang bernama HURES. Ini menjawab sebenarnya tentang mekanisme pernapasan dada dan perut, kemudian volume pernapasan bisa dilihat di sini ya, volume pernapasan, dan satunya adalah tentang bahaya rokok. Riskan sekali, rentan sekali ketika berbicara tentang bahaya rokok. Karena saya juga tahu, masa remaja merupakan masa transisi di mana mereka juga harus yang namanya coba-coba, lingkungan sekitar itu perannya sangat besar sekali bagi mereka. Sehingga saya harus menghadirkan alat ini, kemudian biar mereka juga tahu, peserta didik tahu, pada saat dilakukan suatu simulasi, merokok, ini kira-kira bagaimana dampaknya bagi kapas tersebut ketika terkena asap rokok, seperti itu. Ya, sisi kebaruan seperti itu. Kebaruan dari HURES itu sendiri, yang pertama, terdapat 3 materi esensial seperti itu. 3 materi esensialnya adalah tentang sistem pernapasan, kemudian bahaya rokok, sama volume pernapasannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dapat diaplikasikan. Ini sebenarnya materi sistem pernapasan ini pada tingkat SD, SMP, dan SMA dengan kompetensi dasar yang berbeda-beda seperti itu. Tapi muatannya juga hampir sama. Kebetulan di SMA itu ada pada kompetensi dasar 3.8. Selanjutnya, HURES ini bersifat portable. Artinya apa? Bisa dipindah tempatkan. Karena saya membuatnya itu berinovasi supaya lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Ini dalam bentuk koper seperti itu. Kemudian eco-friendly-nya beberapa bahannya di sini menggunakan bahan limbah seperti itu. Contohnya dia menggunakan botol plastik seperti itu. Ini juga bisa menggunakan kardus seperti itu. Kemudian dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Jadi biasanya kalau misalnya belajar itu ya sudah cuman materinya saja, nanti praktiknya di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Kalau dengan HURES ini kita belajar bisa langsung praktik seperti itu. Selayaknya yang namanya inovasi ini memang perlu dilakukan replikasi, dan itu juga mudah dibuat oleh khususnya di kalangan guru seperti itu. Jadi harapan saya ke depan itu yang pertama, setidaknya produk inovasi saya ini yang bernama HURES ini bisa mendapatkan hak cipta. Nanti juga akan saya urus, kemudian bekerja sama dengan Balitbangda tentunya Kabupaten Pali. Kemudian yang kedua, saya tidak mau kebermanfaatan dari alat peraga yang saya buat dalam bentuk inovasi ini hanya stop di bagian saya saja. Tapi karena materi ini juga bisa disajikan di SD, SMP, dan SMA, saya akan berkolaborasi, merupakan poin penting dari pembelajaran abad 21, poin penting dari 4C, salah satunya ada kolaborasi. Saya akan berkolaborasi dengan guru IPA yang ada di Kabupaten Pali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja mungkin bagi saya. Terima kasih. Inovasi adalah hal yang terpenting dari abad 21. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penukal Abad Pematang Ilir telah melaksanakan Lomba Inovator pada tahun 2022 ini. Kegiatan ini dapat menginspirasi seluruh warga Kabupaten Penukal Abad Pematang Ilir, terkhusus Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi seluruh warga Kabupaten Penukal Abad Pematang Ilir dan akan berkembang kegiatan inovasi-inovasi baru di Kabupaten Penukal Abad Pematang Ilir, Sumatera Selatan, dan Indonesia. Itu saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside